Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Aulia Mubrikah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia. A. Orientasi masalah. B. Merumuskan masalah. Mengapa es batu yang ditaruh di gerobak dan diberi sedikit garam tidak cepat mencair? C. Hipotesis jawaban. Karena tujuan menambahkan garam ke es batu adalah menurunkan titik bekunya sehingga es batu tidak mudah mencair. D. Mengumpulkan data. 1. Berdasarkan tabel tersebut, maka air plus garam 1M lebih cepat membeku dibandingkan dengan air plus garam 2M. 2. Berdasarkan tabel tersebut, maka air plus garam 2M lebih cepat membeku dibandingkan dengan air plus garam 3M. 3. Berdasarkan tabel tersebut, maka titik beku air plus garam 1M lebih besar dibandingkan dengan titik didih air plus garam 2M. 4. Berdasarkan tabel tersebut, maka titik beku air plus garam 2M lebih besar dibandingkan dengan titik didih air plus garam 3M air. E. Mengolah data. 1. Apa yang dimaksud dengan titik beku larutan? Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan, sehingga tekanan uap keduanya sama. Ketika zat terlarut yang tidak mudah menguap ditambahkan ke dalam pelarut cair yang mudah menguap, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada zat pelarut murni. 2. Apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku? Penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dan dengan titik beku larutan. 3. Bagaimanakah perbandingan titik beku pelarut murni dengan beberapa larutan lain? Titik beku larutan jika dibandingkan dengan titik beku pelarutnya adalah lebih rendah. Artinya, larutan lebih sulit membeku dan lebih mudah mencair daripada pelarutnya. 4. Bandingkanlah titik beku masing-masing larutan pada konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 M, maupun pada konsentrasi 0,2 M dan 0,3 M. Bagaimanakah titik bekunya? Jawab, konsentrasi 0,1 M lebih besar dari konsentrasi 0,2 M lebih besar dari 0,3 M. 5. Bandingkanlah titik beku larutan sukrosa 0,1 M, 0,2 M, 0,3 M. Begitu pula untuk larutan yang lainnya. Bagaimanakah titik bekunya? Jawab, 0,1 M sama dengan 0 minus 0,186, 0,2 M sama dengan minus 0,372, 0,3 M sama dengan minus 0,558. 6. Bagaimanakah pengaruh banyaknya zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan? Penurunan titik beku sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Bila konsentrasi zat terlarut semakin besar, maka penurunan titik beku semakin besar. Dan sebaliknya, bila konsentrasi zat terlarut semakin kecil, maka penurunan titik beku semakin kecil. 7. Tentukan titik beku larutan glukosa 9 gram dalam 300 gram air. Jawab, jadi titik beku larutan glukosa adalah 0,2325 derajat Celcius. 8. Suatu larutan urea dalam air memiliki penurunan titik beku 0,372 derajat Celcius. Jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per M dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M, maka kenaikan titik didih larutan urea tersebut adalah, jawab, delta Tb sama dengan 0,10416 derajat Celcius atau dibulatkan menjadi 0,1 derajat Celcius. 9. Hitung titik didih dan titik beku larutan glikol 20% berdasarkan massa. Dalam kurung Mr glikol sama dengan 62, Kb air sama dengan 0,50 derajat M-1 dan Kf air sama dengan 1,86 derajat M-1. Jawab, Tf sama dengan 0 derajat min delta Tf sama dengan 0 derajat min dalam kurung 4,032 dikali 1,86 sama dengan hasilnya minus 7,5 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.